nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hatiku siap ya Allah, aku menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Imron Reno Ariswendi Situmorang dan Rina Yuliana Siombing, yang bermaksud melangsungkan pernikahan pemberkatan nikah mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terkhusus di kedua pengantin pada saat ini adalah saat yang berbahagia, di mana kedua mempelai menerima pemberkatan nikah hari ini, di mana kedua mempelai Imron Reno Ariswendi Situmorang dan Rina Yuliana Siombing akan membentuk rumah tangga yang baru, sebuah keluarga. Kebahagiaan itu terlihat dari bertebarannya bunga-bunga yang terpampang di sini. Rasa sukacita yang tidak terelakkan. Dan yang menjadi landasan firman Tuhan, yaitu
untuk menghantar saudara kita dan saudari kita, yaitu Imron Situmorang dan Rina Siombing, adalah dari Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan juga yang menyempurnakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut legenda Yunani, pada mulanya bentuk daripada manusia itu berwajah dua. Dua wajah berada di dalam satu tubuh. Kemudian Dewa Pencipta itu melihat bahwasanya manusia yang berwajah dua itu terlampau besar tubuhnya dan terlampau kuat tenaganya. Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan, maka dewa itu memutuskan supaya manusia itu dibelah menjadi dua bagian. Setengah yang berwajah manusia, yaitu laki-laki, dan setengah lagi dibelah menjadi setengah orang yang kemudian disebut dengan perempuan. Jadi menurut legenda Yunani, bahwasanya manusia itu manang pada mulanya laki-laki itu bukanlah satu orang, melainkan setengah orang. Demikian pula dengan perempuan, bahwasanya perempuan itu bukanlah satu orang, melainkan adalah setengah orang. Hanya ketika mereka dipersatukan atau ketika mereka menikah, maka mereka kembali utuh menjadi wajah manang bentuk daripada aslinya, yaitu satu tubuh atau satu daging. Ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 6, yaitu menjadi dasar ikatan suatu pernikahan. Dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menurut hitungan matematika, tentu 1 tambah 1 adalah 2. Karena itu merupakan ilmu pasti. Namun di dalam pembentukan rumah tangga, namun di dalam pemberkatan yang diberikan oleh Allah, 1 tambah 1 adalah 1. Tidak hanya kesatuan daging, tetapi kesatuan di seluruh watak, sifat, karakter yang akan tumbuh dan bertumbuh di dalam rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu, di dalam perkawinan Allah mempertemukan kalian berdua, mempertemukan Imron Situmorang dan Rina Siombing. Dan tidak hanya mempertemukan,
namun mempersatukan kalian menjadi satu daging, menjadi satu tubuh. Maka sama seperti ketika Adam melihat istrinya si Hawa, yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 23, dikatakan di sana, Adam langsung berkata, inilah tulang dari tulangku, dan inilah daging dari dagingku. Jadi ketika dia melihat si Hawa, dia langsung berkata demikian. Karena memang Hawa diciptakan dari satu tubuh. Ketika Adam dibuat tertidur pulas, ketika itulah Allah mengambil dari tulang rusuk daripada Adam untuk menciptakan Hawa. Oleh sebab itu, sebenarnya keberadaan Hawa setubuh atau satu daging dengan Adam. Demikian juga dengan saudara pada hari ini, yaitu engkau Imron dan engkau Rina. Kalian menyatakan bahwa kalian adalah sungguh berbahagia. Sudah lama kalian itu berpacaran. Sudah lama kalian menantikan hari yang berbahagia ini. 2 tahun lamanya kalian berhubungan, kalian menjadi suatu sahabat. Sahabat dalam arti yaitu yang memperkenalkan dan ingin mengenal satu sama yang lain dengan tujuan mencari pasangan hidup. Kalian telah menyatakan dan mengatakan pada saat ini bahwa kalian telah dikukuhkan menjadi satu daging. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6, yaitu join together, itu sama saja halnya dengan 2 ekor kerbau yang membajak, yang diikat dalam satu kuk, diikat dengan tali yang sangat kuat, sehingga keduanya tidak boleh lepas satu sama yang lainnya. Keduanya harus beriringan, keduanya harus bersama-sama, keduanya harus menarik bajak dengan bersama-sama. Bila satu ke kiri, maka yang satunya juga ke kiri. Apabila yang satu ke kiri dan satu ke kanan, maka dia atau kerbau tersebut tidak bisa membajak sawah dengan baik dan benar. Maka bajak tersebut akan terhenti dan merupakan suatu kesakitan bagi kerbau tersebut. Oleh sebab itu tidak boleh saling berlawanan. Tidak boleh yang satu ke depan dan yang satu di belakang. Tidak boleh satu kerbau yang diam, yang satunya bergerak. Keduanya harus beriringan. Demikianlah juga dengan perkawinan kalian. Di dalam rumah tangga kalian kemudian, kalian harus berjalan sejajar. Kalian harus berjalan beriringan. Kalian harus berjalan bersama-sama.
berjalan ke depan bersama-sama, berjalan ke belakang bersama-sama, berjalan ke arah yang sama. Seperti peribahasa daripada orang Batak yang mengatakan, rap tu dolok, rap tu toruan, rap menimbung tu gijang, rap mengangkat tu gijang, rap menimbung tu toru. Seperti yang dikatakan peribahasa daripada orang Melayu, yaitu tanah melati di rumah-rumah, ubur-ubur sepingan berdua. Kalau mati kita berdua, satu kubur kita berdua. Artinya tidak ada perceraian di antara kalian berdua, karena kalian berdua telah diikat oleh perkawinan pada saat ini, bukan karena keinginan kalian, bukan karena hasrat kalian. Memang pada mulanya ketika kita melihat seseorang, yang timbul di dalam hati kita adalah kasih eros. Kasih eros adalah kasih melihat dari hawa nafsu, dari keinginan. Tetapi ketika kalian telah berada di gereja, tetapi ketika kalian telah diberkati oleh Tuhan, maka kasih eros, kasih nafsu itu harus berubah menjadi kasih agape. Kasih agape adalah kasih pengorbanan, pengorbanan terhadap pasangan satu sama yang lainnya. Sama seperti dengan Yesus yang mengasihi kita, yang tidak melihat sesuatu hal dari diri kita ketika dia memberikan kasihnya. Itulah sebabnya kasih Yesus Kristus itu adalah kasih agung. Kenapa kasih agung? Karena pemberian kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus yaitu tanpa pamrih. Tidak ada yang dilihat daripada kita, bahkan merupakan suatu kerugian sebenarnya ketika dilihat dari kasat mata diri kita. Tidak ada yang sempurna dari diri kita, karena kita adalah orang yang berdosa, karena kita adalah orang yang melakukan pelanggaran dan menerima hukuman daripada kita. Oleh sebab itu, mesti kasih agape itulah yang tercurah di dalam pembentukan rumah tangga kalian. Bila kalian berdua melihat sebuah rumah, Imron melihat rumah, apa yang dalam benakmu? Apa? Membeli. Oh, apakah dia warnanya, apakah dia pintunya, apakah dia pagarnya, atau yang lain-lain? Apa yang ditengok? Ingin membeli. Iya. Kalau Lina, kalau melihat rumah, sama. Oh iya. Sebenarnya bila kita melihat rumah, maka menurut kekristenan yang harus kita benar-benar ingat bahwa rumah itu ada pondasinya, rumah itu ada dindingnya, rumah itu ada atapnya. Karena bila pondasinya tidak kuat, maka rumah itu mudah digoncang-gancingkan dan mudah dengan runtuh. Apabila rumah itu tidak ada dindingnya, maka setiap orang dapat mengetahui suatu peristiwa yang ada
di dalam rumah tersebut, atau sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, apa saja barang-barang di sana, atau juga perkataan daripada kita, atau juga perlakuan kita, sehingga dinding itulah yang menutupi, ya. Tidak ada orang yang dapat menengok. Bila tidak ada atapnya, maka orang yang di dalam rumah itu akan kepanasan. Bila datang musim kemarau, ya, bila datang terik matahari, maka mereka tidak betah di rumah. Mereka akan berkeringat. Atau bila tidak ada atapnya, maka mereka akan kena kehujanan dan merasakan rasa kedinginan. Oleh sebab itu, mengapa menerima pemberkatan nikah di dalam membina rumah tangga, di dalam membentuk rumah tangga, maka itu tadi mesti ada pondasinya, mesti ada dindingnya, dan mesti ada atapnya. Artinya di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Nah, supaya pencapaian kebahagiaan itu tercapai di dalam kehidupan kalian berdua, ya, supaya untuk melanggengkan pernikahan yang kalian terima pada saat ini, yang diikat pada saat ini adalah bagaimana? Itu yang harus di dalam benak dan pikiran kita. Maka saya berharap bagi kalian berdua, kalian telah memiliki suatu komitmen untuk itu. Dan firman Tuhan menghimbau pada saat ini untuk menimbulkan rasa komitmen kalian berdua agar rumah tangga kalian langgeng, ya, sahatu sahur matua, ya, sehidup semati. Yang pertama, yaitu yang utama adalah kasih. Kasih adalah dasar yang mengikat perkawinan yang baik dan yang kokoh, seperti nats tadi ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan, ya. Dan dari mana sumber tadi? Sumber saat itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Karena kasih dapat memampukan setiap pasangan, dapat memampukan kalian berdua, dapat memampukan Imron dan Rina untuk memikul tanggung jawab yang berat dan untuk mengatasi, melewati segala kesulitan-kesulitan yang ada, yang berada di dalam rumah tangga kalian. Dan yang kedua adalah sabar, ya, sabar. Karena di dalam rumah tangga kemudian terbuka dari sifat dan sikap kita. Ketika masa berpacaran, ya, maka yang keluar dalam sifat dan sikap kita adalah sifat yang baik, agar pasangan daripada kita mengenal kita menjadi orang yang baik, orang yang santun, sehingga mereka tertarik, dan mereka dapat menyimpulkan bahwa dia itu adalah orang yang baik. Tidak ada di dalam masa berpacaran orang menimbulkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Tidak ada, ya. Karena mungkin dapat mementahkan rasa sayang, rasa cinta dari kita yang melihat perilaku yang tidak baik, dan kita tidak mau memiliki pasangan yang seperti itu. Itulah sebabnya sabar adalah bagian daripada
kasih. Dan dari kebanyakan perjalanan rumah tangga, terjadinya dan runtuhnya rumah tangga karena beriringan dengan tidak adanya sabar di tengah-tengah rumah tangga. Sedikit ada persoalan, sedikit ada permasalahan, kemudian itu ditimbulkan dan mengakibatkan percekcokan di tengah-tengah rumah tangga kita. Apalagi ketika melihat banyak sekali kekurangan dari pasangan kita, sehingga bisa jadi kita untuk mencari yaitu wanita idaman lain, bisa mencari pria idaman lain, atau oleh karena pelanggaran atau kekerasan di tengah-tengah rumah tangga yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi percekcokan dan berakibat berujung kepada perceraian. Oleh sebab itu hilangkan kekerasan di dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan berarti saling percaya, dapat dipercaya. Orang yang setia mengingat akan komitmennya. Jadi dimanapun berada, kemanapun kita percaya bahwa dia benar-benar memperhatikan dan melindungi serta mengasihi daripada kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta kecil. Karena dengan melakukan dusta kecil, maka akan timbul dusta yang besar. Ya. Itu akan ada. Itu akan terjadi. Tidak mungkin langsung terjadi dusta yang sangat besar. Tapi yang pasti dari dusta yang kecil itu kemudian berulang-ulang dan bertambah-tambah sehingga menjadi dusta yang sangat besar dan akan berujung kepada malapetaka. Jadi bentuk kesetiaan itu terungkap bahwa milikku adalah miliknya. Ya. Yang ada padaku adalah kepunyaannya. Oleh sebab itu, tubuhmu Imron bukanlah milikmu. Tubuhmu itu adalah milik daripada Rina. Demikian juga Rina. Tubuhmu bukan milik dirimu lagi, tapi tubuhmu adalah milik Imron. Artinya, jati diri kalian bukanlah berada di dalam keluarga asali kalian. Ya, karena dua asali. Kalian dari keluarga dua asali, dari marga Situmorang dan dari marga Siombing. Tapi ketika kalian dipertemukan dan dipersatukan oleh Tuhan, maka kalian bukanlah milik keluarga kalian lagi, ya, tapi kalian membentuk satu keluarga yang baru. Ya. Kalianlah yang menakodai pernikahan kalian. Oleh sebab itu, kesetiaan tadi sangat penting di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Agar ketiga hal tadi, kasih, sabar, dan setia, itu merupakan resep bagi kalian dalam menjalani hubungan rumah tangga kalian dan membina rumah tangga kalian ke arah yang diinginkan kalian dan yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Bila hal tersebut
dapat kalian lakukan di dalam kehidupan kalian, maka kalian akan hidup di dalam kebahagiaan yang daripadanya. Amin. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini di mana firman-Mu yang menyatakan kepada saudara Imron dan saudari Rina yang akan menerima pemberkatan pernikahan yang daripadamu ya Tuhan, yaitu supaya mereka dapat mengungkapkan kasih mereka berdua yang berdasarkan daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk itu ya Tuhan, jauhkanlah segala hal-hal yang tidak diinginkan di dalam memahkodai dan menjalani rumah tangga mereka, supaya menjadi kebahagiaan, merupakan kebahagiaan bagi kedua orang tua ya Tuhan, yaitu marga Situmorang dan marga Siombing, yang telah menghantarkan anak-anak mereka untuk membina rumah tangga yang baru. Kiranya Tuhan yang senantiasa mendiami dan menyertai perjalanan rumah tangga mereka berdua, agar apa yang mereka inginkan dan rasa sukacita dan kebahagiaan itu dapat mereka rasakan dan mereka nikmati dari pemberian Tuhan yang dapat kami lihat pada saat ini. Kiranya mereka yang mau dituntun oleh firman Tuhan dan senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu, agar mereka memiliki kekuatan, agar mereka dapat melewati segala kesulitan-kesulitan yang ada, yang terhempang di depan daripada rumah tangga mereka. Berikan mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Berkati mereka, iring-iring perjalanan rumah tangga mereka, agar mereka dapat mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang mempertemukan dan mempersatukan mereka menjadi satu wadah, yaitu rumah tangga yang berbahagia. Dengarlah doa kami. Amin.